sebuah statement iblis ketika dulu di awal sekali sejarahnya penciptaan itu diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Tapi bukan bersujud dalam rangka menyembah gitu ya, atau penghambaan, bukan. Ya ini hanya karena perintah Allah saja. Kira-kira iblis ini mau nurut nggak gitu ya? Ternyata nggak mau. Nah, sehingga iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lantas iblis ini berjanji akan menggoda manusia gitu ya, kita semua untuk tersesat. Jadi itu sudah janji yang diucapkan udah dari zamannya sejarah penciptaan manusia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Seorang hamba itu tidak akan dilepaskan oleh setan kecuali yang ikhlas. Ya, ikhlas itu kalau saya baca di bukunya ya, ikhlas itu artinya memurnikan tujuan bertakorup kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ini definisi menurut buku ya. Nanti kita sambil kita gali terus ya artinya. Atau ada juga arti lainnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Allah. Adapun syarat diterimanya sebuah amalan sebagai ibadah, sebuah amalan menjadi ibadah gitu, menjadi benar ibadah itu nomor satu ikhlas, dilakukan harus dengan ikhlas. Yang kedua, mutaba'atur Rasul. Ya, mutaba'atur Rasul itu artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul gitu. Tapi kan setan itu tadi sudah berjanji mau menggoda. Nah, biasanya setan itu menggodanya dari nomor 2, bukan dari nomor 1. Nah, setan tuh mulainya dari nomor 2-nya. Dari yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, menggodanya dari situ dulu, karena menurut setan lebih gampang dari situ masuknya. Nah, sehingga kalau kita melakukan nih amalan-amalan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul, itu udah gampang, itu setan itu udah gampang ya. Setan itu sudah tidak perlu repot-repot ya, sudah tidak perlu susah-susah merusak ikhlas. Dan bahkan bukan hanya itu, bahkan didorong ya. Nah, kita udah banyak, mungkin teman-teman pernah mengalami ya, contohnya kan kita juga sering mengalami ya suatu bentuk amalan yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah dalam kontekstual ibadah ya. Misalnya ada wirid-wirid tertentu gitu ya, yang ini sebentar ya, ini kok saya baca-baca wiridnya kok kayaknya nggak ada ini doanya kayak gini nih gitu. Bahkan ada doa-doa yang maksa gitu ya, doa kok maksa Allah gitu. Misalnya yang jauh dekatkanlah ya Allah, yang belum tampak munculkanlah, itu kan maksa namanya. Ya itu ternyata doanya setelah ditelusuri, oh nggak ada doa ini. Rasulullah tidak pernah mencontohkan doa seperti ini. Ya kayak doa sholat duha gitu ya. Mungkin banyak karena tidak tahu yang benernya kayak gimana. Nah kalau zaman dulu oke lah, tapi kan zaman sekarang kan kita kan sudah era informasi, mudah saja sebenarnya. Kita cari di Google aja udah ketahuan lah seperti apa. Nah mungkin dulu saya juga berdoanya yang begitu ya, doa sholat duha yang lama gitu ya. Nah, itu kan ternyata tidak ada contohnya. Ya yang teman-teman mungkin juga tahu ya, wa in kana mu'athiron fayasirhu, yang seperti itu ya, wa in kana haroman dan seterusnya seperti itu. Ternyata doanya tersebut tidak pernah dicontohkan. Wa kuatu kal kudratuka dan seterusnya. Ternyata doa yang sahihnya itu cuman pendek yang Rasulullah contohkan ya. Itu pendek banget. Doanya pendek banget, satu kalimat, Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Simpel banget ternyata cuman kayak gitu. Nah, atau oke lah itu mungkin tidak terlalu ekstrim contohnya ya, walaupun tidak memang ya itu sesuai hakikatnya. Saya pernah hadir ke sebuah pesantren ya, itu diajak lah sama salah satu kawan itu. Lantas sholat isya ini ngebut cepet, duduk, terus mereka wiridnya sampai jam 12 malam dari isya loh. Wirid, bukan ngaji, bukan pengajian gitu, bukan ada ceramah gitu dari Pak Kiainya, enggak. Wiridnya nggak tahu saya apa yang dibaca gitu, panjang banget sampai jam 12 malam. Tuh pada kuat, meleknya begadangnya pada kuat ya. Bahkan boleh ngerokok. Jadi di dalam wirid itu ya ada kopi, ada cemilan, ada rokok dan ngerokok. Rokoknya itu bukan rokok bawa masing-masing, rokoknya ditaruhin di situ. Sudah jelas. Jadi setan akan masuk dari nomor 2-nya tadi, mutaba'atur Rasul. Jadi nggak perlu repot-repot merusak ikhlasnya. Bahkan sama setan didorong-dorong, disemangatin. Ya, jadi motivatornya gitu. Ayo, semangat, jangan ngantuk, semangat. Ada gorengan kok, ada kopi kok, ada rokoknya gitu kan. Padahal mana ada contohnya kayak begitu. Ya, jadi ngapain repot-repot merusak ikhlasnya? Dari mutaba'atur Rasulnya saya sudah bergeser.
Udah didorong terus dia. Nah, jangan heran seperti itu teman-teman. Nah, jadi rata-rata kita lebih lanjut ya, urusan dunia itu memang membuat ada perasaan tenang, ya, ada perasaan nyaman yang bentuknya sebetulnya kamuflase atau palsu. Ya, palsu teman-teman. Semu gitu, ya, berharap mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan dari urusan dunia. Padahal itu tuh adalah urusan hawa nafsu, ya, syahwat gitu ya. Sehingga manusia itu cenderungnya sibuk menyibukkan diri untuk urusan dunia sehingga Allah tidak memiliki tempat dalam hatinya. Kan ada sebuah hadis, cukuplah dunia dalam genggaman. Genggaman aja, jangan dibawa ke hati gitu. Karena kalau sudah dunianya dibawa ke hati, hatinya isinya tujuannya tuh untuk dunia gitu. Contohnya begini, sedekah. Nah, kan sedekah itu dijanjikan di dalam Quran. Ibaratnya menanam benih yang nantinya benihnya akan tumbuh dan tumbuh menjadi sekian cabang menjadi sekian ranting, nanti jadi buahnya. Ya pokoknya kalau dikalikan jadi ratusan kali lipat lah, intinya begitu. Ada salah satu hadis dikatakan bahwa sedekah paling tidak akan dikembalikan oleh Allah 10 kali lipat gitu. Itu jadi muncullah sebuah hitung-hitungan teori minimal 10 kali lipat, ya kan, maksimalnya tidak terhingga dari sedekah itu. Wah, jadi kan dengan sedekah nanti kan akan dikembalikan ratusan kali lipat bahkan gitu kan. Minimal banget 10 kali lipat tuh katanya gitu ya. Pertanyaannya betul atau enggak teman-teman itu? Betul, orang di Quran betul kok ya, itu betul. Tapi sekali lagi, syarat kabulnya si sedekah itu menjadi bernilai ibadah jika nomor 1 ikhlas, nomor 2 mutoba'atur rasul. Ikhlasnya di mana? Nah, sehingga kita bersedekah dengan tujuan untuk balik duit. Mungkin kita dulu ya, mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah enggak. Ya wallahu alam. Sehingga muncullah fenomena yang sekarang lagi rame itu di sosmed ya, begitu ya. Potongan-potongan video dari sebuah tablik akbar, anggaplah begitu, seminar seperti itu, yang isinya adalah tentang sedekah. Yang ditanya begini, itu di dompet bawa duit berapa? Tahu nggak? Oh, ada 1 juta Ustadz. Oke, mau disedekain semuanya apa mau disisain? Tanya begitu di depan jamaah yang ratusan orang. Di rekening ada berapa? Aduh, nggak bawa dompet. Dompetnya nggak bawa duit nih. Ya udah, di rekening coba cek m-bankingnya itu ada saldo berapa? Wah, 5 juta. Wah, udah, mau disedekain semua apa mau disisain? Di depan ratusan jamaah yang lain. Jadi ikhlasnya tuh sebetulnya ikhlas apa terpaksa itu kalau kayak gitu. Sehingga rame sekarang nih. Kira-kira cara yang seperti itu, apakah tujuan bersedekahnya itu karena Allah atau tujuan bersedekahnya untuk ini duit bisa balik lagi ke saya? Yang mana kira-kira?